Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Wardani Guru. Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai kisi-kisi soal tes P3K Kementerian Agama dengan tema moderasi beragama bagian 3. Soal yang pertama, ruang lingkup moderasi beragama antara lain: A. Keadilan, keseimbangan, dan toleransi. B. Keadilan, persatuan, dan humanisme. C. Ketuhanan, persatuan, dan kerakyatan. D. Iman, takwa, dan syariat. E. Iman, jamaah, dan pedoman. Untuk soal nomor 1, menurut teman-teman, jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang A. Keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Kemudian soal nomor 2, diriwayatkan Imam At-Tirmizi, beliau Rasulullah pernah mengatakan, "Betapa indahnya engkau wahai negeriku, Mekah. Betapa saya sangat cinta kepadamu. Seandainya kaumku tidak mengeluarkanku darimu, tentu saya tidak akan bertempat tinggal selain dirimu." Ucapan itu dilontarkan Nabi Muhammad SAW saat keluar dari Mekah, seraya berlinangan air mata. Rasulullah SAW sangat terpaksa meninggalkan negeri tempat tumpah darahnya. Perilaku Rasulullah SAW pada kisah tersebut apabila dikaitkan dengan perilaku yang terjadi di lingkungan masyarakat adalah: A. Pergi ke luar negeri untuk menghindari kasus hukum yang menjeratnya. B. Memprioritaskan barang-barang impor dari luar negeri yang sangat baik kualitasnya. Kemudian yang C. Mendukung suku dan agamanya meskipun berada di pihak yang salah. D. Mempertentangkan antara ajaran agama yang dianutnya dan hukum yang berlaku di negaranya. E. Bersikap terbuka kepada seluruh anak bangsa tanpa melihat agamanya. Menurut teman-teman, soal nomor 2 ini jawabannya adalah jawabannya yang E. Bersikap terbuka kepada seluruh anak bangsa tanpa melihat agamanya. Kemudian soal nomor 3, berikut ini merupakan ciri-ciri radikalisme kecuali A. Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat. B. Berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. C. Kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah. D. Individu ataupun kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. E. Mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Soal nomor 3, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah D. Individu ataupun kelompok sosial terjamin hak-haknya sebagai individu yang merdeka dan bermartabat. Soal nomor 4, penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham radikal. Hal ini merupakan pengertian dari salah satu pencerahan radikalisme yang disebut dengan A. Rehabilitasi, B. Reedukasi, C. Resosialisasi, D. Pembinaan wawasan kebangsaan, E. Pembinaan keagamaan. Menurut teman-teman jawabannya yang B. Reedukasi. Kemudian soal nomor 5, saat ini banyak ditemukan perumahan yang dikembangkan sebagai hunian khusus bagi kelompok agama tertentu. Perumahan ini dikembangkan dengan aturan-aturan tertentu yang diyakini sebagai wujud dari implementasi hukum agama. Dalam konteks perumahan eksklusif Muslim, sosiolog Imam B. Prasojo menemukan fenomena perumahan yang hanya khusus bagi Muslim. Pemilik rumah di perumahan ini dilarang menjual rumah kecuali kepada orang yang beragama Islam. Di perumahan ini juga ada beberapa peraturan, di antaranya tak ada musik, sholat harus berjamaah, mengaji harus di masjid perumahan, perempuan tidak boleh keluar malam, dan sebagainya. Terkait narasi di atas, berikut yang termasuk sikap ekstremisme beragama adalah A. Senantiasa menjalankan ajaran agama yang dianutnya dengan sungguh-sungguh. B. Tidak mengikuti ibadah pemeluk agama lain tapi cukup menghormatinya. C. Tidak menyetujui adanya kezoliman yang terjadi di masyarakat.
D. Senantiasa mengajak kepada yang baik dan mencegah seseorang untuk melakukan keburukan. E. Mendakwahkan ajaran agamanya kepada pemeluk agama lain yang menolaknya. Silakan teman-teman renungkan, kira-kira jawabannya adalah yang E. Mendakwahkan ajaran agamanya kepada pemeluk agama lain yang menolaknya. Soal nomor 6. Dikisahkan bahwa suatu ketika Al-Asyad bin Qais dan seorang Yahudi menghadap Rasulullah SAW. Al-Asyad mengadu kepada Rasulullah SAW karena tanahnya diambil seorang Yahudi tersebut. Setelah mendengar curhatan dan keluh kesah Al-Asyad, Rasulullah SAW tidak langsung menyalahkan seorang Yahudi dan memintanya untuk mengembalikan tanah yang diperebutkan tersebut kepada Al-Asyad. Rasulullah SAW malah bertanya kepada Al-Asyad, apakah dirinya memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut? Al-Asyad mengaku tidak memilikinya. Rasulullah SAW kemudian meminta seorang Yahudi tersebut untuk bersumpah bahwa tanah itu memang miliknya, bukan milik Al-Asyad sebagaimana yang dituduhkan. Rupanya Al-Asyad keberatan dengan cara Rasulullah SAW itu. Ia mengklaim kalau seandainya disuruh bersumpah untuk memenangkan persengketaan tanah itu, maka seorang Yahudi tersebut akan melakukan hal itu dan mengambil tanahnya. Dalam konteks moderasi beragama, sikap Rasulullah SAW dalam kisah di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memiliki sikap A. Menjunjung kemaslahatan umum, B. Adil, C. Anti kekerasan, D. Penghormatan terhadap tradisi, E. Komitmen terhadap kebangsaan. Menurut teman-teman, soal nomor 6 ini jawabannya adalah yang B. Adil. Soal nomor 7. Pandangan dan sikap keagamaan yang menonjolkan superioritas kelompok, menutup diri, dan tidak mengakui pandangan dan keberadaan kelompok lain yang berbeda keyakinan. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari A. Eksklusivisme beragama, B. Intoleransi, C. Ekstremisme beragama, D. Ekstremisme kekerasan, E. Terorisme. Menurut teman-teman, soal nomor 7, kira-kira jawabannya adalah A. Eksklusivisme beragama. Kemudian soal nomor 8, keyakinan dan atau praktik yang beragama ultra konservatif yang bertujuan meniadakan kehadiran pandangan dan keyakinan kelompok lain yang berbeda, keyakinan dengan atau tanpa kekerasan. Pernyataan di atas merupakan pengertian dari A. Eksklusivisme beragama, B. Intoleransi, D. Ekstremisme beragama, D. Ekstremisme kekerasan, atau E. Terorisme. Jawabannya adalah yang D. Ekstremisme kekerasan. Soal nomor 9. Pada dasarnya semua umat beragama dalam hal ini merupakan sebagai pelaku, sangat mendambakan perdamaian, kasih sayang, cinta kasih, dan hidup bahagia bersama orang-orang yang dicintainya. Secara normatif, hal itu telah menjadi ajaran semua agama yang termaktub dalam teks-teks kitab suci masing-masing. Meletakkan agama sebagai salah satu varian potensi konflik adalah hal yang tidak mudah, karena agama selalu diasosiasikan dengan ajaran yang penuh dengan nilai kedamaian dan keselamatan serta sakral. Sepanjang sejarah, agama mempunyai implikasi terhadap munculnya violensi dan war. Fakta seringkali menunjukkan bahwa agama dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Pemeluk agama menjadi doktrin agama sebagai main drive, premium mobile, dan pulse factor. Kekerasan yang mereka lakukan dari narasi di atas yang tidak termasuk faktor utama pemicu konflik antar umat beragama di era digital saat ini adalah A. Dogma atau belief, yaitu perbedaan pandangan yang terjadi sangat sensitif dan rentan menimbulkan konflik. B. Perbedaan ritual baik internal maupun eksternal umat beragama. C. Perbedaan penafsiran terhadap teks suci. D. Pemuka agama yang otoritatif sehingga melahirkan pengikut yang fanatik. E. Penggunaan media sosial dalam dakwah di era digital.
Menurut teman-teman, soal nomor 9 ini jawabannya adalah yang E, penggunaan media sosial dalam dakwah di era digital. Soal nomor 10, Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu falsafah bangsa Indonesia memang harus selalu dijaga dan diterapkan. Hal ini guna menjaga kerukunan antar umat beragama, juga suku dan ras. Salah satu hal untuk menjaga kerukunan itu ialah melalui forum diskusi dan dialog lintas agama dan budaya. Tujuan dari dialog lintas agama adalah menciptakan kedamaian dan saling menghargai antar pemeluk agama, sehingga terwujud kenyamanan dan dalam mencapai kesejahteraan, peningkatan ekonomi, dan kestabilan politik. Terkait dengan narasi tersebut, berikut ini yang tidak termasuk aturan dasar dalam dialog lintas agama adalah A. Tujuan dialog adalah untuk belajar. B. Tidak boleh membandingkan pemikiran ideal dengan pemikiran yang dikemukakan partner. C. Dialog dilakukan atas dasar saling percaya. D. Memberi kritik terhadap dirinya sendiri. E. Tidak boleh mencoba mengalami agama partnernya. Nomor 10 ini, jawaban menurut teman-teman apa ya? Jawabannya adalah yang E. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai 10 soal terlebih dahulu pada kesempatan hari ini. Insyaallah nanti akan dilanjutkan kembali. Selamat berbahagia, semoga sehat selalu. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.